Setelah lebih dari 20 tahun diperjuangkan, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT resmi disahkan. Nah, ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya ART diakui sebagai pekerja formal. Ya, betul sekali, dan ini juga mengubah cara pandang lama yang selama ini menganggap hubungan PRT dan juga majikan hanya sekedar kekeluargaan. Nah, sekarang semuanya memang harus berbasis perjanjian kerja yang jelas. Nah, jadi ada kepastian hukum untuk kedua belah pihak. Ya, dan kalau kita lihat ya dari sisi PRT sendiri, mereka sekarang punya hak nih atas upah yang layak dan juga dibayar tepat waktu. Dan mereka juga punya jam kerja, waktu istirahat dan hari libur yang jelas, bahkan ini termasuk dengan jaminan sosial. Nah, nggak cuma itu pemirsa, PRT juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan juga perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka juga berhak atas makanan yang layak, dan juga tempat tinggal, serta tunjangan hari raya atau THR. Nah, di sisi lain pemirsa, kewajiban majikan ini juga menjadi jelas ya. Mulai dari membayar upah sesuai dengan kesepakatan, memberikan lingkungan kerja yang aman, hingga membuat perjanjian kerja yang juga transparan tentunya. Nah, bahkan majikan juga wajib melaporkan keberadaan PRT ke lingkungan RT atau RW. Tujuannya ini untuk mengawasi dan juga melindungi PRT itu sendiri. Jadi relasi kerja ini tidak lagi tertutup. Ya, tapi kalau kita lihat ya, undang-undang ini memang banyak memberikan perlindungan untuk ART. Dan hal ini juga memunculkan beragam tanggapan di masyarakat, terutama dari para ibu rumah tangga. Nah, ada yang mendukung karena dianggap lebih adil, tapi ada juga yang berasa aturan ini cukup menantang, terutama terkait dengan jam kerja dan juga kewajiban baru. Nah, kita lihat dulu nih bagaimana pendapat warga berikut ini, pemirsa. Selama ini saya hampir tidak pernah mengambil pekerja itu dari institusi atau dari yayasan. Jadi biasanya dari kenalan pekerja yang di sebelah rumah saya. Jadi kami tidak ada terikat kontrak. Dalam hal ini saya sih kembali lagi ke para pekerjanya. Kadang mereka yang tidak mau ribet. Kalau saya sih setuju aja, sama dia tuh seperti karyawan juga sih sebenarnya. Cuman diberikan kepada orang yang bagaimana dulu. Karena asisten rumah tangga ini kan banyak macam tuh. Ada yang tricky, yang kalau ada bos dia rajin, kalau nggak ada bosnya dia nggak rajin. Terus ada juga yang kerjanya pengen libur terus. Nah itu kan harus ada track recordnya. Kalau emang dia itu bagus dan bisa dipercaya, ya nggak masalah. Kalau pendapat saya sih setuju, karena itu kan merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak ke depannya, seperti itu. Karena selama ini yang saya tahu gitu kan, namanya asisten rumah tangga, mereka kurang bisa mendapatkan hak yang mereka yang maksimal, seperti itu. Cuman nanti kan ke depannya itu adalah tinggal majikannya mau memberi apa enggak. Kalau aku sih oke aja ya. Soalnya kan ART itu udah ngebantu kita sehari-hari. Kayak aku tuh punya anak 2 dan gak full ngeliatin mereka di rumah ya. Jadi kita tuh harus bahasanya sekarang tuh memanusiakan manusia gitu loh. Menurut saya itu nggak perlu karena itu tanggung jawab masing-masing. Ini kan istilahnya pekerja informal ya. Jadi yang mempekerjakan tidak wajib untuk BPJS, tapi untuk THR dan cuti itu menurut saya sangat manusiawi. Kita harus menerapkannya secepatnya gitu ya. Nah, itu dari untuk beragam tanggapannya ya. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, ART juga tentunya punya kewajiban yang harus dipenuhi. Mereka wajib bekerja sesuai dengan kesepakatan dan menjaga kepercayaan majikan, serta menghormati norma di lingkungan kerja, di mana undang-undang ini juga mengatur batas usia minimal yaitu 18 tahun, serta proses perekrutan yang lebih teratur. Jadi ada perlindungan sejak awal masuk kerja. Nah, kalau terjadi konflik nih Sirenda dan juga pemirsa, sekarang juga udah ada mekanisme penyelesaiannya nih. Mulai dari musyawarah hingga mediasi. Jadi tidak ada lagi nih sepenuhnya informal, di mana pada akhirnya UU PPRT ini mencoba untuk menyeimbangkan hak dan juga kewajiban antara ART dan juga majikan, agar hubungan kerja lebih sehat dan juga manusiawi. Ya, dan ini bukan hanya soal pekerjaan rumah tangga ya, tapi juga soal penghormatan terhadap martabat pekerja. Nah, tinggal bagaimana implementasinya aja nih ke depan agar aturan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Gimana pemirsa? Jadi paham kan? Dan pemirsa